Baiklah, pada slide yang berikutnya ini adalah satu contoh data hasil penelitian di mana peneliti menguji pengaruh faktor kapodolomit dan faktor pupuk fosfat terhadap hasil kedelai. Dan hasil kedelai sudah dikonversi dengan satuan ton per hektar. Jadi dari hasil penelitian di mana salah satu variabel utamanya adalah hasil kedelai dengan satuan ton per hektar. Jadi kalau penelitiannya di rumah kaca dalam bentuk pot, maka hasil dari pot sudah dikonversi ke ton per hektar. Kalau penelitiannya dilakukan di lapangan dalam bentuk petakan-petakan dan hasilnya terlebih dahulu dikonversikan juga ke ton per hektar supaya bisa dibandingkan dengan hasil ton per hektar dari hasil-hasil penelitian yang lainnya. Nah, pada penelitian ini peneliti menguji pengaruh faktor kapodolomit. Jadi faktor pertamanya adalah kapur, yaitu kapodolomit, dan faktor keduanya pupuk fosfat. Jadi faktor keduanya adalah pupuk, yaitu pupuk fosfat. Dengan variabel yang utama yang diamati adalah hasil kedelai. Jadi ini salah satu dari peubah yang diamati. Salah satu peubah yang diamati adalah hasil kedelai. Seperti judul yang awal sudah disebutkan bahwa si peneliti ingin mengetahui pengaruh faktor kapodolomit dan faktor pupuk fosfat terhadap sifat kimia tanah, baik itu pH maupun P tersedia, pertumbuhan, komponen hasil, dan hasil kedelai. Nah, ini contoh pada slide ini menyajikan untuk data hasil kedelainya, untuk data hasil kedelai, yaitu bobot biji kedelai kering panen, bobot biji kedelai kering panen, di mana datanya sudah dikonversi dengan satuan ton per hektar untuk memudahkan kita menilai hasil tersebut dan memudahkan kita untuk membandingkan antara hasil yang kita peroleh dengan yang lainnya. Nah, dalam penelitian ini kita tulis dulu, ya, kita buat tabel di mana kombinasi faktor pertama dan faktor kedua. Kita buat ini untuk faktor pertama, ini di kolom berikutnya untuk faktor kedua, ya. Jadi kolom pertamanya adalah faktor pertama dan kolom kedua adalah faktor kedua, sedangkan kolom ketiganya adalah ulangan masing-masing, ya, dari masing-masing kombinasi, dan kolom keempatnya adalah data peubah yang diamati, yaitu dalam hal ini adalah hasil kedelai dengan satuan sudah dikonversi ton per hektar. Nah, dari hasil pengamatan dan hasil pengukuran maka diperoleh data sebagai berikut, yaitu untuk kombinasi perlakuan taraf pertama faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua, yaitu A0 dengan B0. Jadi A0 B0 pada ulangan pertama, hasil yang diperoleh adalah 0,9 ton per hektar, 0,9 ton per hektar, di mana pada taraf pertama faktor pertama, yaitu tanpa pemberian kapur, ya, jadi di lahan tidak diberi kapur. Dan taraf pertama faktor kedua yaitu tanpa pemberian pupuk fosfat, ya, tanpa diberi pupuk fosfat. Jadi kombinasi perlakuan A0 B0 pada ulangan pertama, jadi perlakuannya adalah tanpa diberi kapur dan tanpa diberi pupuk fosfat. Pada ulangan pertama, hasil yang tertimbang dari hasil kedelai setara dengan setelah dikonversi dalam satuan ton per hektar diperoleh sebesar 0,9 ton per hektar, yaitu 0,9 ton per hektar. Sedangkan pada ulangan kedua adalah 0,8 ton per hektar. Selanjutnya pada ulangan ketiga pas ditimbang adalah 1 ton per hektar, maka dicatat di sini. Dan pada ulangan keempat pas ditimbang 0,9 ton per hektar. Selanjutnya ulangan kelima yaitu
1,1 ton per hektar. Nah, kita tahu bahwa penelitian ini melakukan 5 ulangan, ya, dengan 5 kali ulangan untuk setiap kombinasi perlakuan. Nah, selanjutnya untuk kombinasi perlakuan taraf pertama, faktor pertama atau 0, ya, dan taraf kedua, faktor kedua, yaitu B1, maka kombinasinya A0 B1 pada ulangan pertama tertimbang bobot biji kedelai sebesar 2,1 ton per hektar. Sedangkan pada ulangan keduanya adalah 2,3 ton per hektar. Selanjutnya ulangan ketiga ada tertimbang 2,4 ton per hektar. Berikutnya pada ulang keempat yaitu 2,2 ton per hektar. Selanjutnya pada ulangan kelima yaitu sebesar 2,3 ton per hektar. Ini untuk kombinasi taraf pertama, faktor pertama dengan taraf kedua, faktor kedua, yaitu A0 B1. Nah, berikutnya untuk kombinasi taraf pertama, faktor pertama dengan taraf ketiga, faktor kedua, yaitu A0 B2. Untuk kombinasi A0 B2 pada ulangan pertama diperoleh hasil sebesar 2,7 ton per hektar. Pada ulangan kedua sebesar 2,9 ton per hektar. Pada ulangan ketiga sebesar 2,8 ton per hektar. Untuk ulangan keempat sebesar 3,0 per hektar. Dan berikutnya ulangan kelima yaitu sebesar 2,9 ton per hektar. Jadi kalau kita perhatikan pada pelakuan tanpa diberi kapur, yaitu pada A0, dengan antara yang tidak diberi pupuk fosfat dan dengan diberi pupuk fosfat 50 kg per hektar, terjadi peningkatan, ya, peningkatan. Berikutnya juga dengan pemberian pupuk fosfat lebih tinggi lagi, yaitu 100 kg per hektar, terjadi peningkatan lagi, ya, terjadi peningkatan. Tentunya nanti akan kita lihat dari perhitungannya, ya. Ini baru sepintas kita lihat seperti itu, ininya data yang diperoleh. Dan selanjutnya kita lanjutkan untuk kombinasi taraf kedua faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua, yaitu kombinasi A1B0 ulangan pertama pas tertimbang adalah 1,6 ton. Ulangan kedua adalah seberat 1,7 ton. Ulangan ketiga ditimbang bobot biji kedelainya seberat 1,5 ton. Pada ulangan keempat diperoleh 1,8 ton. Ulangan kelima diperoleh 1,5 ton. Nah, berikutnya untuk kombinasi perlakuan taraf kedua faktor pertama yaitu A1 dengan taraf kedua faktor kedua yaitu B1, jadi kombinasi A1 B1 pada ulangan pertama diperoleh seberat bobot biji kedelainya seberat 3,3 ton. Pada ulangan kedua seberat 3,5 ton. Pada ulangan ketiga seberat 3,7 ton. Pada ulangan keempat seberat 3,6 ton. Dan pada ulangan kelima seberat 3,4 ton. Selanjutnya pada kombinasi yang terakhir yaitu kombinasi taraf kedua faktor pertama dengan taraf ketiga faktor kedua. Dengan pada kombinasi taraf pertama taraf kedua faktor pertama yaitu A1 dan taraf ketiga faktor kedua yaitu B2. Jadi kombinasi A1 B2 pada ulangan pertama diperoleh hasil bobot biji kedelai seberat 5,1 ton. 5,1 ton. Pada ulangan kedua diperoleh seberat 5,5 ton. Pada ulangan ketiga diperoleh seberat 5,3 ton. Dan pada ulangan keempat diperoleh seberat 5,4 ton. Pada ulangan kelima diperoleh seberat 5,3 ton. Nah, inilah cara menuliskan hasil penelitian, ya, hasil yang diperoleh yaitu dari peupah, salah satu peupah
kebetulan di sini peubah pentingnya atau peubah utamanya adalah hasil kedelai dalam satuan bobot biji kedelai dengan satuannya ton per hektar, ton per hektar. Jadi kita menyajikannya dalam mencatat data hasil penelitian. Kita buat pada kolom pertama adalah faktor pertama, kolom kedua adalah faktor kedua, dan kolom ketiga ulangan, dan kolom keempatnya adalah hasil pengukuran kita. Hasil pengukuran, yaitu di sini si peneliti mengukur bobot biji kedelai yang sudah dikonversi satuannya ke ton per hektar. Dan di sini mulai dari ulangan pertama, mulai dari kombinasi anol-benol ulangan pertama berapa beratnya, dan seterusnya sampai ke kombinasi A1B2 pada ulangan kelima itu diperoleh berapa. Nah, inilah penyajian dari hasil penelitian, dan ini sebagai salah satu contoh dalam kita melakukan perhitungan, perhitungan terhadap hasil yang diperoleh dalam pengamatan bobot biji kedelai. Untuk presentasi slide ini Bapak cukupkan sini, kita lanjutkan nanti ke slide berikutnya. Baiklah, pada slide yang berikutnya ini, yaitu kita memulai melakukan perhitungan, mulai melakukan perhitungan. Adapun tahapan perhitungan yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat, atau disingkat JIKA. JIKA ini singkatan dari jumlah kuadrat. Jadi perhitungan yang kita lakukan, yaitu tahap pertama adalah menghitung jumlah kuadrat, atau JIKA, jumlah kuadrat. Dan lebih khusus lagi, yaitu jumlah kuadrat yang kita lakukan perhitungannya, salah satunya adalah perhitungan jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat total. Jadi ada beberapa jumlah kuadrat, tapi salah satunya yang bisa kita lakukan dengan tabel yang sudah kita siapkan ini adalah melakukan perhitungan jumlah kuadrat total. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungan jumlah kuadrat total? Yaitu pertama, dari tabel yang tadi yang sudah kita siapkan, yaitu yang terdiri dari kolom pertama adalah faktor 1, kolom kedua faktor kedua, dan kolom ketiga adalah ulangan, dan kolom keempatnya adalah peubah hasil, variabel hasil, atau peubah hasil, yaitu bobot kering biji kedelai dengan satuannya ton per hektar sebagai kolom keempat, dan kita tambah lagi kolom berikutnya, kita tambah lagi kolom berikutnya untuk menghitung jumlah kuadrat, yaitu kolom yang berikutnya kita siapkan seperti ini juga. Ini yang kolom pertama adalah faktor pertama, kolom kedua faktor kedua, kolom ketiga ulangan, kolom keempat adalah nilai dari pengukuran bobot kering biji kedelainya, dan kita tambah kolom yang berikutnya, kolom berikutnya untuk nilai kuadrat dari masing-masing Y. Jadi kolom yang keempat ini adalah hasil kedelai yang sudah dalam satuan ton per hektar. Ini adalah nilai Y-nya, dan kita tambah kolom yang berikutnya, yaitu untuk kuadrat dari Y, kuadrat dari Y kuadrat, Y kuadrat, sehingga semua angka yang diperoleh yang berkaitan dengan penimbangan bobot kedelai, itu kita kuadratkan semua. Jadi ini adalah kuadrat dari nilai A0B0 ulangan 1, 0,9 dikuadratkan jadi 0,881. A0B0 ulangan 2, 0,8 kita kuadratkan menjadi 0,664. Berikutnya juga A0B0 ulangan ketiga yang tadinya 1 ton kita kuadratkan menjadi tetap 1 ton, dan selanjutnya untuk ulangan keempat 0,9 dikuadratkan menjadi 0,881, dan ulangan kelima yang terukur adalah 1,1 ton per hektar
dikuadratkan menjadi 1,21 ton per hektar. Selain pada kombinasi A0 B0 dari ulangan 1 sampai ulangan 5, kita lanjutkan juga untuk kombinasi A0 B1. Mulai dari ulangan satunya yang nilai Y-nya, nilai bobot biji kedelainya diperoleh adalah 2,1 ton per hektar, kita kuadratkan menjadi 4,41 ton per hektar, atau 4,41 kuadrat dari nilai Y. Ini Y kuadrat. Berikutnya juga untuk ulangan kedua yang diperoleh 2,3, kita kuadratkan menjadi 5,29. Ulangan ketiga yang semula yang nilai Y nya 2,4 dan Y kuadratnya, berarti nilai ini dikuadratkan menjadi 5,776. Ulangan keempat yang nilai Y nya 2,2 ton per hektar, dikuadratkan untuk Y kuadratnya adalah 4,84. Jadi nilai ini dikuadratkan. Begitu juga untuk ulangan kelima yang nilainya 2,3 ton per hektar, untuk nilai Y-nya untuk Y kuadratnya dikuadratkan menjadi 5,229 ton per hektar. Selanjutnya juga untuk kombinasi A0 B2 ulangan 1, ya, yang diperoleh nilai Y-nya 2,70 ton per hektar, dikuadratkan menjadi 7,29 ton per hektar. Selanjutnya juga pada ulangan kedua, nilai Y-nya 2,9 dikuadratkan menjadi 8,41 ton per hektar. Dan selanjutnya ya, pada ulangan ketiga yang diperoleh nilai 2,8 dikuadratkan, nilai Y-nya menjadi untuk Y kuadratnya adalah 7,884. Pada ulangan keempat, di mana nilai Y-nya 3,0 ton per hektar, untuk nilai Y kuadratnya jadi dikuadratkan dari nilai 3,0 menjadi 9,0 ton per hektar. Begitu juga untuk ulangan yang kelima. Pada ulangan kelima yang nilainya adalah Y-nya 2,5 ton per hektar, 2,9 ton per hektar, dikuadratkan menjadi 8,41 ton per hektar. Dan kita lanjutkan juga untuk kombinasi A1B0 pada ulangan 1 yang nilai Y-nya diperoleh ada 1,6 ton per hektar, maka Y kuadratnya adalah 2,56. Kita lanjutkan pada ulangan kedua yang nilainya 1,7 ton per hektar, kita kuadratkan menjadi 2,89 ton per hektar. Begitu juga untuk ulangan ketiga, ya, nilai Y-nya 1,5 dikuadratkan untuk Y kuadratnya yaitu 2,25. Ulangan keempat yang nilainya 1,8 ton per hektar, untuk Y kuadratnya kita kuadratkan menjadi 3,24 ton per hektar. Dan ulangan kelimanya yang diperoleh nilai 1,5 ton per hektar, maka Y kuadratnya dikuadratkan menjadi 2,25 ton per hektar. Selanjutnya untuk kombinasi A1B1 pada ulangan 1, ya, yang nilai Y-nya 3,3 ton per hektar, maka Y kuadratnya adalah 10,89. Untuk ulangan keduanya, nilai Y-nya 3,5 ton per hektar, dikuadratkan menjadi 12,25 ton per hektar. Ulangan ketiga yang nilai Y-nya 3,7 ton per hektar, maka Y kuadratnya adalah 13,69 ton per hektar. Berikutnya untuk ulangan keempat, ya, di mana nilai Y-nya 3,6 ton per hektar, maka nilai Y kuadratnya adalah dikuadratkan dari 3,6 jadi 12,96. Dan selanjutnya untuk ulangan kelima, di mana nilai Y-nya adalah 3,4 ton per hektar, maka kita kuadratkan untuk dapatkan nilai Y kuadratnya menjadi 11,56. Dan selanjutnya untuk kombinasi A1B2 pada ulangan 1, ya, di mana A1B2 pada ulangan 1 diperoleh nilai Y-nya adalah 5,1 ton per hektar, maka nilai Y kuadratnya setelah kita kuadratkan dapat 26,01. Dan selanjutnya untuk nilai pada ulangan keduanya
ya, nilai Y-nya 5,5 ton per hektar, maka nilai Y kuadratnya adalah 30,25. Untuk ulangan ketiga, nilai Y-nya 5,3 dan Y kuadratnya menjadi 28,09. Selanjutnya untuk ulangan keempat, di mana nilai Y-nya 5,4, maka nilai Y kuadratnya adalah 29,16. Dan untuk ulangan kelima, di mana nilai Y-nya adalah 5,30, dan kita hitung nilai Y kuadratnya menjadi 28,09. Nah, setelah kita kuadratkan masing-masing dari nilai Y yang diperoleh, mulai dari berbagai kombinasi dan beserta masing-masing ulangannya, ya, jadi semua untuk kolom keempat ini kita kuadratkan dan kita isi untuk mengisi kolom kelima, ya, pada kolom kelima, sehingga kolom kelima ini adalah kuadrat dari kolom keempat. Dan begitu juga untuk kombinasi A1, B0 dan seterusnya sampai A1, B2, ya, kita kuadratkan dari masing-masing nilai Y-nya dan kita taruh di kolom kelima. Nah, berikutnya setelah dikuadratkan semua, maka kita jumlahkan, ya, yang kuadrat ini kita jumlahkan, mulai dari nilai 0,81 ditambah 0,64 dan seterusnya ditambahkan sampai terakhir, sampai di sini, ya, sampai yang ke-30, ya, kita jumlahkan, maka diperoleh nilainya sebesar 287,15. Nah, 287,15 ini adalah jumlah kuadrat total belum terkoreksi. 287, jadi nilai 287,15 ini adalah jumlah kuadrat total yang belum terkoreksi. Maka perlu kita kurangi dengan faktor koreksi agar diperoleh jumlah kuadrat total terkoreksi. Bapak ulang lagi bahwa nilai dari penjumlahan seluruh kuadrat ini, ya, seluruh kuadrat yang kolom 4 ini, ya, sampai ke 30, ya, adalah nilainya 287,15. Ini adalah jumlah kuadrat total belum terkoreksi. Maka dari nilai ini nanti perlu kita kurangi faktor koreksinya, baru kita akan peroleh jumlah kuadrat total terkoreksi. Ya, paham ya? Jadi ada jumlah kuadrat total belum terkoreksi dan ada jumlah kuadrat total terkoreksi. Bagaimana cara mendapatkan jumlah kuadrat total terkoreksi? Adalah dari jumlah kuadrat total yang belum terkoreksi, nilainya 287,15 ini dikurang dengan faktor koreksi. Jadi selanjutnya nanti kita akan menghitung berapa nilai faktor koreksi untuk sebagai pengkoreksi dari jumlah kuadrat total ini agar diperoleh jumlah kuadrat total terkoreksi nanti pada slide berikutnya. Jadi kita lanjutkan ke slide berikutnya.